Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Amelia Hapsari. Nomor induk mahasiswa 24020107060. Program studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Organizational Behavior dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Untuk instruksi dari tugas terstruktur kali ini yaitu eh, pilih dari salah satu topik yang sudah dijabarkan di tugas. Yang pertama ada fenomena work from anywhere. Yang kedua ada tantangan burnout karyawan dan well-being. Dan yang ketiga ada kepemimpinan digital dan perubahan komunikasi organisasi. Setelah dipilih salah satu topik tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan teori perilaku organisasi. Yang yang pertama ada teori motivasi, yang kedua gaya kepemimpinan, yang ketiga struktur organisasi modern, yang keempat komunikasi organisasi dan konflik, dan yang terakhir berikan contoh organisasinya. Untuk tugas kali ini saya akan mengambil topik yaitu fenomena work from anywhere atau hybrid working. Berikut adalah pengembangan lebih rinci dari pemaparan mengenai fenomena work from anywhere atau yang biasa kita kenal dengan WFA dalam kaitannya dengan teori perilaku organisasi. Untuk daftar isinya yang pertama ada teori motivasi oleh Maslow dan Herzberg, yang kedua ada gaya kepemimpinan, yang ketiga ada struktur organisasi modern, yang keempat ada komunikasi organisasi dan konflik, dan yang terakhir yaitu penjabaran dari contoh organisasinya. Yang pertama, yaitu teori motivasi atau teori motivasi dari Maslow dan Herzberg. Work from anywhere atau hybrid working secara fundamental mengubah cara karyawan memenuhi kebutuhan motivasi mereka. Menurut Maslow, kebutuhan hierarkis manusia mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dalam konteks WFA, kebutuhan keamanan tidak hanya aspek finansial, tapi juga keamanan psikologis dan fisik, seperti keamanan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas stres. Fleksibilitas dalam bekerja memungkinkan karyawan lebih mudah memenuhi kebutuhan sosial, seperti interaksi dengan keluarganya, dengan rekannya, serta pencapaian aktualisasi diri karena bisa bekerja di lingkungan yang sesuai preferensi masing-masing. Sementara itu, teori Herzberg yang membagi faktor motivator dan hygiene dapat menjelaskan bagaimana WFA meningkatkan kepuasan kerja. Faktor hygiene biasanya berupa kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal. Dengan WFA, faktor hygiene diperbaiki karena karyawan mempunyai kendali lebih terhadap lingkungan kerjanya, misalkan tempat kerja yang tenang di rumah atau coworking space. Sedangkan faktor motivator seperti pengakuan dan pencapaian dapat lebih dirasakan ketika karyawan merasa lebih bebas dan produktif, membuka ruang kreativitas. Yang kedua, yaitu ada gaya kepemimpinan. Model WFA membutuhkan kepemimpinan yang berbeda dari gaya tradisional yang mengandalkan pengawasan langsung. Gaya kepemimpinan transformasional dan servant leadership sangat relevan karena pemimpin harus menginspirasi, memberikan visi, dan memberdayakan karyawan yang tersebar fisik. Dalam hybrid working atau WFA, komunikasi dan kepercayaan menjadi kunci. Pemimpin tidak lagi memantau kehadiran secara fisik, melainkan fokus pada hasil dan keberhasilan tim. Selain itu, gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif lebih menonjol karena karyawan perlu diberikan otonomi. Pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan karyawan yang berkontribusi pada motivasi dan resensi talenta dalam lingkungan kerja yang fleksibel. Yang ketiga yaitu struktur organisasi modern. Struktur organisasi yang mendukung hybrid working bergerak ke arah lebih flat dan agile. Artinya, hierarki yang panjang diminimalkan sehingga pengambilan keputusan dalam bekerja itu menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan cepat. Organisasi modern ini memanfaatkan tim-tim kecil yang mandiri dan dapat berkolaborasi secara virtual lintas lokasi. Agile
organisasi juga mengartikan bahwa struktur tidak kaku, melainkan bersifat fleksibel, eksperimentatif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar dan karyawan. Dengan struktur seperti ini, hybrid working bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Karena tim dapat mengatur cara kerja yang paling efektif dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing. Yang keempat, ada komunikasi organisasi dan konflik. Dalam hybrid working, komunikasi menjadi sangat vital, namun juga menantang. Karyawan bekerja di lokasi berbeda dan waktu yang mungkin mungkin saja tidak selalu atau tidak mesti sinkron dengan waktu jam kerja di kantor, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan teknologi teknologi komunikasi seperti video conference atau Zoom, chat, email, dan platform kolaborasi misalnya Microsoft Teams, Slack, dan lain-lain. Namun, potensi konflik itu memang tetap ada. Misalnya, ada kesalahpahaman karena kurang kurang komunikasi nonverbal, perasaan diisolasi, atau ketidakjelasan peran dan batasan waktu kerja. Manajemen harus proaktif mengelola komunikasi melalui pelatihan, kebijakan yang jelas, dan membangun budaya transparansi sehingga konflik berkurang dan produktivitas karyawan tetap terjaga. Untuk contoh organisasinya yaitu misalnya Google. Google itu mengharuskan pendekatan hybrid dengan kebijakan fleksibel bagi karyawan. Mereka mendukung WFA atau work from anywhere dengan teknologi canggih dan budaya yang mengutamakan inovasi dan keseimbangan antara kerja dan hidup. Yang kedua yaitu Microsoft. Microsoft memberikan opsi penuh bagi karyawan untuk memilih lokasi kerja dengan dukungan alat kolaborasi digital yang kuat dan pelatihan kepemimpinan untuk memimpin tim hybrid. Yang ketiga ada Spotify, menerapkan struktur organisasi agile dan flat yang memungkinkan tim berdiri mandiri dengan otonomi yang tinggi, serta memudahkan kolaborasi meski anggota tersebar di berbagai lokasi geografis. Demikianlah presentasi atas tugas struktur mata kuliah Organizational Behavior. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.